Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Amir Syarif, SSI MKOM, dosen pada program studi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Jaringan Komputer, sebagai bagian dari persyaratan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah ini memiliki sejumlah mata kuliah prasyarat yang sudah harus diambil mahasiswa, yaitu dasar pemrograman, praktikum dasar pemrograman, dan sistem operasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan di semester 4 dengan beban sebesar 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak menjelajahi persyaratan dan mekanisme komunikasi data antar perangkat komputasi, menggunakan studi kasus pada jaringan terbesar di dunia, yaitu jaringan internet. Mahasiswa akan mempelajari dan diharapkan dapat menguasai proses komunikasi data melalui pendekatan yang berlapis atau layer, mulai dari struktur dan layanan internet, layer aplikasi paling atas, di mana sejumlah aplikasi jaringan yang terkenal berjalan, seperti web, HTTP, email, dan DNS, diikuti dengan pembahasan tentang layer transport yang membawa data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, baik menggunakan reliable transport atau protokol TCP, ataupun unreliable transport atau protokol UDP. Kemudian layer network di bawahnya yang melakukan routing dan forwarding antar perangkat di internet menggunakan protokol-protokol IP dan BGP, yang diikuti dengan pembahasan tentang layer sambungan atau link dan layer fisik di posisi terbawah, yang menghubungkan dua perangkat terdekat, baik menggunakan kabel atau wire atau LAN 802.3 dengan CSMA-CD, maupun secara nirkabel atau wireless, atau yang kita kenal juga sebagai Wi-Fi 802.11 dengan CSMA-CA. Selain topik-topik di atas, dua aspek penting dari jaringan wireless yang sangat populer, yaitu aspek wireless dan mobility pada jaringan Wi-Fi, 4G dan 5G juga akan dipelajari. Metode pembelajaran disampaikan secara sinkronus dalam bentuk kuliah yang diiringi dengan tanya jawab dan diskusi di kelas. Mahasiswa juga didorong untuk membaca dari buku-buku pegangan dan berbagai sumber lain, sambil mengerjakan sejumlah tugas dan latihan selama kuliah untuk memperkuat pemahaman mereka. Di akhir mata kuliah, mahasiswa akan mengerjakan proyek secara berkelompok untuk mendemonstrasikan tingkat pemahaman mereka terhadap keseluruhan materi yang telah diberikan. Durasi kuliah adalah 16 kali pertemuan mingguan yang terdiri atas 7 kali pertemuan tatap muka sebelum ujian tengah semester, diikuti dengan 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester, diikuti lagi 7 pertemuan kuliah tatap muka setelah UTS, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan project based dengan komposisi penilaian sebesar 50% pada project, 10% tugas, 10% kuis, 10% UTS, dan 20% UAS. Dengan penilaian yang berpedoman kepada rubrik penilaian sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah yang sudah menggunakan format Outcome Based Education atau OBE. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada dua, yaitu pertama CPL 08, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika, dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Dan kemudian CPL 09, yaitu kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang disasar dari mahasiswa adalah pertama CPMK 0801, yaitu mampu menjelaskan konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika dalam mendesain aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. CPMK ini bobotnya adalah 50%, kemudian CPMK 0901 yaitu mampu menganalisis dan mendesain kebutuhan komputing dengan benar dengan bobot sebanyak 25%, dan CPMK 0902 yaitu mampu mengimplementasikan kebutuhan komputing dengan sistematis sebanyak 25%. Sejumlah buku pegangan yang menjadi mata kuliah ini adalah pertama dari penulis James F. Kourous dan Keith W. Ross yang berjudul Computer Networking, A Top-Down Approach 8th Edition, terbitan Pearson di tahun 2020. Kemudian dari penulis Larry L. Peterson dan Bruce S. Davey yang berjudul Computer Networks,
A Systems Approach 6th edition, terbitan Elsevier di tahun 2019. Dan ketiga adalah dari penulis Andrew S. Tannenbaum, Nick Fimster, dan David J. Wetherall, berjudul Computer Networks 6th edition, terbitan Pearson di tahun 2021. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu ini. Semoga dapat memberi manfaat yang maksimal bagi pemirsa semua. Dalam bagian berikutnya akan dapat dilihat sebagian dari proses perkuliahan mata kuliah jaringan komputer yang dilakukan di kelas bersama mahasiswa. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada video sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, assalamualaikum semua. Selamat siang. Oke ya, jadi kita melanjutkan pertemuan kita yang lalu. Ya, kita di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang aplikasi jaringan dan kita hari ini melihat salah satu aplikasi yang banyak kita gunakan tapi sebenarnya di belakang layar ya dan sangat penting, yaitu DNS atau Domain Name System. Ya. Nah, jadi sebagaimana di RPS kita yang pernah dijelaskan di awal kuliah yang lalu, ya diharapkan nanti setelah perkuliahan ini kalian akan mampu menjelaskan prinsip-prinsip aplikasi jaringan dan bagaimana cara kerja beberapa aplikasi jaringan terkenal. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas web, HTTP, dan email, ya, dan dalam hari ini yang akan kita lihat adalah DNS, gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan lihat yang peer-to-peer, ini jenis aplikasi yang juga populer dan punya pendekatan yang berbeda, gitu ya. Dan juga pemrograman soket pada UDP dan TCP. Ini nanti kalau waktunya memungkinkan. Oke, nah jadi secara garis besar dari segi arsitekturnya kan kemarin udah kita bahas bahwa aplikasi jaringan itu dia bisa berarsitektur client server atau peer-to-peer. Kalau yang client server itu yang bagaimana dia? Siapa bisa jelaskan? Rizky? Oh, ya, bagaimana? Oke, jadi kan dia itu ada dua konsep, yaitu pertama client to server, ada juga peer to peer, Pak. Ya. Nah, kalau client to server itu kan artinya si klien itu bakal meminta layanan kepada si servernya. Si servernya itu yang akan menjadi penyedia layanannya. Artinya nanti si klien itu meminta, si server itu bakal menunggu permintaan dari klien gitu, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan yang peer to peer itu sendiri, artinya kedua perangkatnya itu memiliki dua peran yang sama, yaitu sebagai klien dan juga sebagai server, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi kembali lagi ya, domain name system atau DNS ini ya, apa tujuannya? Kita kan selalu membahas semuanya itu kita lihat dari dua aspek ya, apa fungsinya, apa tugasnya, dan kemudian nanti bagaimana bentuknya gitu. Nah, sekarang domain name system ini tugasnya apa? Nah, kalau kita analogikan ke orang ya, kita masing-masing kan setiap orang punya beberapa pengenal. Yang paling utama tentu adalah nama kita, ya kan, masing-masing kan udah pasti punya nama, yang nggak punya nama gawat, gitu ya. Nah, sekarang meskipun memang kita belum sampai pembahasan kita ke layer 3 ya, ke layer internet, nah kita semua sudah cukup familiar bahwa setiap perangkat yang terhubung ke internet punya pengenal yang namanya IP address, ya, alamat IP yang berupa angka yang panjangnya 32 bit, gitu kan, dan setiap device itu harusnya punya IP address yang berbeda dia satu sama lain gitu ya. Inilah nanti yang IP address ini sesuai namanya alamat, ketika datagram dikirim ke satu komputer maka alamat IP-nya tadilah yang menjadi alamat tujuan, sama kayak paket lah gitu ya, kita ngirim paket ya, supaya sampai kan alamatnya harus jelas gitu. Nah, sehingga artinya ada kebutuhan ya, karena secara fisiknya setiap perangkat tadi dibedakan berdasarkan IP address. Sedangkan kita ketika menggunakan, kita lebih nyaman menggunakan nama gitu. Nah, maka dibutuhkan sesuatu yang bisa menghubungkan antara yang dua nih. Nama di satu sisi dengan IP address di sisi lain. Nah, inilah yang kalau istilah teknisnya biasanya disebut sebagai mapping gitu ya. Jadi menghubungkan ya antara alamat IP menjadi nama atau nama menjadi alamat IP. Nah, gimana caranya sekarang? Nah, itulah yang menjadi latar belakang timbulnya si DNS ini, ya. Jadi dari namanya ya, dia sistem untuk penamaan domain ya. Nah, jadi karena
biasanya nanti yang nama yang kayak USU ACID ini ya ini menunjukkan satu domain, suatu wilayah gitulah. Jadi satu wilayah yang dikasih nama gitulah ya. Jadi secara fungsi ya tadi udah kita singgung bahwa si domain name system ini adalah untuk menerjemahkan nama menjadi alamat IP gitu ya, alamat IP yang 32 bit ya kalau IP-nya masih yang versi alamat IP-nya versi 4 gitu ya. Oke. Nah, kayak apa penampakannya gitu ya si domain name system ini ya. Nah, jadi dia pada dasarnya adalah suatu database terdistribusi ya. Oke, sampai sini ada komentar, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Mudah-mudahan berarti ceritanya cukup jelas gitu ya. Jadi si DNS ini ya adalah data yang terdistribusi. Nah, jadi dia terpecah ke banyak server dan dia juga hierarkis. Ya, hierarkis itu apa? Ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya dia. Jadi yang paling atas ya disebut sebagai DNS server yang root, yang akar. Ya ini yang biasanya disebut yang server yang dot gitu ya. Baru nanti di bawah yang root DNS server ini ada server-server berbagai macam domain ya. .com ya yang untuk .komersial ya. Kemudian .org untuk organisasi ya dan termasuklah misalnya salah satu yang untuk negara-negara ya kalau negara tercinta kita .id gitu ya dikasih designation 2 digitnya itu .id ya jadi baru kemudian nanti ada yang domain yang milik di bawah .id ini misalnya untuk yang pemerintahan .go.id atau misalnya untuk yang akademik ya ACID dan baru kemudian di bawahnya termasuklah salah satu adalah yang domain kampus kita ya USU ACID. Oke. Nah, proses pencarian ya proses penterjemahan nama domain menjadi IP akan disebut sebagai tadi name resolving ya. Nah ini ada dua pendekatan, dua cara yang dipakai ya. Nah contoh kasus kita katakanlah sebuah host di cis.poly.edu ya ini membutuhkan IP address untuk komputer yang namanya gaya.cs.umas.edu ya. Nah prosesnya bisa dengan dua cara ya. Pertama ada yang namanya query secara iteratif ya. Jadi di sini prinsipnya kayak kita nanya alamat ke orang lain ya. Pak, saya mau ke jalan ini nomor sekian. Jalan ini ada di mana ya? Oh, yang ditanya saya nggak tahu, tapi coba tanya sama dia. Ya, dia nggak ngasih jawaban, cuman dia menunjukkan ke orang yang bisa ditanya gitu. Ya, dia nanya alamat bro katanya gitu ya punya nggak gitu ya alamat gaya.cs.umas.edu katanya ya. Oke si server lokalnya ini si DNS Poly Edu-nya bentar gua cek primbon gua dulu katanya gitu ya dia cek catatan cache-nya dulu dia cek kan wah ini rupanya query baru ya belum pernah sepanjang dalam sejarahnya ada yang minta query yang ini gitu ya berarti aku mesti nanya keluar ya. Nah maka ya dia nggak punya pula .edu itu berapa atau siapa nama name servernya maka dia akan tanya ke root DNS server ya bro tolong dong katanya ya ini anggota gua ada yang nanya nih gitu ya buat domain poly.edu gitu ya .edu ini DNS servernya berapa alamatnya ya. Maka si root DNS server, oke, lo kalau mau urusannya .edu ini nih, ya hubungi yang satu ini, ya. Nah maka yaitu si top level domainnya. Nah maka ketika dia udah dapat alamat top level domain buat .edu dari si root DNS server, ya, maka dia kirimkan query-nya ke sana, ya. Mas, tolong dong mas, katanya, ya. Ini poly.edu kan di bawah lu nih gitu ya nah cuman saya nggak tahu nih poly ini poly.edu ini di mana berapa alamatnya gitu ya maka yang umas.edu yang umas.edu berapa alamatnya ya kasih dong alamatnya ya oke bentar katanya aman itu katanya ya maka dikasih alamatnya ke si local DNS servernya. Baru kemudian setelah dapat alamatnya, ya alamat yang umas.edu, ya otoritatif DNS server, ya server yang berwenang di wilayah umas.edu ini, ya maka barulah kemudian si local DNS servernya dia
ngirimkan pertanyaannya ke sana ya, ke si dns.cs.umas.edu ya. Bro, tolong dong katanya ya. Ini kan anggota lu nih ya, gaya.cs.umas.edu ya. Anggota gua pingin browsing ke sana, pingin minta file ke sana ya. Kasih dong alamat IP-nya gitu ya. Maka karena dia adalah server DNS berwenang di sana, maka dia akan punya gaya.cs.umas.edu ini berapa IP address-nya. Maka IP address tadi akan dikirimkan ke local DNS server ya. Baru kemudian jawaban terakhir inilah yang akan dikembalikan ke si host yang bertanya tadi, ke si cis.poly.edu. Nanti kalau udah dapat dia, baru request berikutnya dia kirim langsung ke sini. Gitu ya. Setelah dia dapat alamat IP-nya gaya cs.umas.edu, maka query request berikutnya dia udah bisa langsung ke sini. Gitu ya. Nah, jadi proses yang bolak-balik seperti ini yang disebut sebagai query yang iteratif, ya, berulang-ulang dia, gitu ya. Oke, nah jadi biasanya query iteratif ini terjadi antara sesama server DNS, ya, antara si DNS resolver, ya, atau si local DNS server ini dengan server-server DNS yang ada di atasnya, gitu. Nah, tipe query satunya lagi adalah query yang rekursif ya. Jadi query rekursif ini dia meneruskan gitu ya. Jadi kalau misalnya kasus seperti tadi ya, si host dia nge-request ke local DNS server. Nah, si local DNS server dia akan meneruskan ya. Tadi dia akan nanya umas.edu itu dia cari top level domain servernya berapa alamatnya ya. Nah, ini nanti si DNS server akan nanya ke si top level domain server ya. Top level domain server nanti akan ngecek lagi berikutnya ya ke si authoritative name servernya berapa alamat IP-nya buat si gaya ini. Nah, baru kemudian nanti yang ini dikirim balik ke si top level domain ya. Top level domain meneruskan ke root DNS server ya. Root DNS server meneruskan ke local DNS server, baru nanti di sini alamat akhirnya dikirim ke si requesting hostnya gitu ya. Nah, jadi kalau di sini yang kerja bukan si local DNS servernya, tapi dia tinggal forward aja gitu ya. Dia main forward. Nah, ini dia pada dasarnya dia ngasih kerjaan ke atas gitu ya, ke server di level atasnya ya untuk mencarikan jawaban yang dibutuhkannya gitu ya. Nah, jadi query rekursif ini biasanya yang terjadi antara si klien dengan DNS resolver. Oke, baik. Ada komentar sampai sini? Ada pertanyaan? Masih aman semua? Alhamdulillah. Oke, nah jadi ya tadi kita udah singgung bahwa DNS adalah sebuah database. Yang namanya database itu kan tabel yang isinya record, ya kan? Record terdiri atas apa? Setiap baris record itu kan terdiri atas kolom-kolom yang namanya apa? Field. Iya, apa namanya? Field. Apa? Field. Field. Jadi kalau gitu si DNS ini dia juga kan adalah karena dia database, berarti dia adalah kumpulan record yang untuk database ya recordnya itu disebut punya nama sendiri yang namanya resource record atau RR. Ya. Nah, kemudian ya formatnya resource record ini fieldnya dia sangat sederhana. Kenapa? Karena cuma ada 4 fieldnya. Ya. Setiap baris resource recordnya itu terdiri atas 4 buah field, yaitu name, value, type, sama TTL. Ya. Nah, untuk type sendiri, field type ini sendiri ya, isiannya ada 4 macam. Nah, jadi nilai type ini pun dia nggak macam-macam, cuma ada 4 aja. Ya. Kalau type-nya ini adalah atau berisi nilai A, ya, maka name menyatakan hostname dan value adalah IP address-nya. Nah, jadi tipe A ini adalah A-nya itu buat address. Gitu. Nah, jadi menyatakan bahwa resource record-nya, satu record ini menyatakan alamat, ya, alamat IP. Alamat IP-nya di mana? Pada value, pada field value, ya, dan apa nama domainnya, apa nama pasangan buat alamat IP tersebut. Ini yang berada di field name-nya gitu. Nah, jadi kalau tipenya A, name akan berisi nama domainnya, nama hostnya,
dan value adalah berapa IP address untuk host tersebut. Itu kalau tipenya A. Yang tipenya A alias address gitu ya. A alias address ya. A alias A juga gitu ya. Oke. Nah, kalau tipenya adalah NS, nah ini menyatakan bahwa resource record itu adalah sebuah record untuk name server. NS name server ya. Maka kalau tipenya adalah NS ya, jadi kalau field tipe ini berisi NS, maka yang berisi pada name ini adalah nama domainnya, misalnya foo.com atau usu ACID misalnya, dan value-nya berisi, ini yang unik ya. Jadi tadi kalau A, value-nya kan adalah IP address. Nah, tapi kalau dia tipenya adalah NS, maka value-nya berisi nama host otoritatif servernya. Nah, jadi misalnya untuk usu ACID ya, nama DNS otoritatif servernya apa dia gitu. Ya mungkin DNS usu ACID biasanya gitu, DNS 1 gitu dia. Ya, jadi kalau dia tipenya NS maka value berisi nama host buat server DNS otoritatif. Ya. Jadi resource recordnya dibedakan dari tipenya ini gitu ya. Nah, ini kita lihat contoh kasus bagaimana DNS ini bekerja ya. Jadi misalkan ada sebuah startup ya, ada sebuah startup yang namanya Network Utopia ya. Nah, si startup ini dia akan mendaftarkan domainnya ke suatu DNS registrar ya. Jadi perusahaan yang mendaftarkan nama domain ya. Nah, katakanlah DNS registrar yang dia pakai sini adalah Network Solution. Oh, dia nggak mau tanggung-tanggung ya, pakai yang paling besar gitu ya. Nah, jadi syarat si startup ini, ya si Network Utopia ini mendaftar ke DNS registrar, dia mesti menyebutkan ya apa nama dari otoritatif name servernya dan berapa IP address-nya. Artinya, ya ketika misalnya saya buat startup ini, gitu ya, misalnya startup punya saya, EC-nya lah, gitu ya. Nah, ketika saya mau daftar, ya maka saya mesti ngasih tahu ya syarat pendaftaran itu apa? Apa otoritatif name server di dalam startup saya tadi? Artinya apa nama server yang akan dihubungi oleh server lain di seluruh dunia kalau mau browsing ke salah satu server di dalam perusahaan saya gitu. Jadi kan mesti ada satu pintu ini, gitu ya, satu pintu yang pegang nama server sama IP address. Itulah si authoritative name servernya ya. Nah, jadi si authoritative name server ini namanya apa dan berapa IP address-nya. Ini yang harus saya apply-kan ya. Saya kirim ke si DNS registrarnya gitu ya. Nah, jadi authoritative name server ini pun ada dua, ada yang utama, ada yang sekunder gitu ya. Nah, berdasarkan yang saya kasih ke si DNS registrar tadi ya, si registrar ya dalam hal ini si Network Solution dia akan menambahkan 2 buah resource record ya ke dalam server top level domain .com karena kan ini mau ke .com. .com ini kan yang megang adalah si Network Solution. Nah, dia akan menambahkan 2 buah record baru nih ke dalam database di dalam server top level domain untuk .com. Yaitu yang pertama adalah ini nama domain yang saya ajukan, networkutopia.com, ya. Dan kemudian, ya ini kan 2 buah resource record. Resource record yang pertama tipenya adalah NS. Nah, ingat tadi NS itu kan menyatakan untuk name server. Kalau dia tipenya NS, maka field pertama adalah nama domainnya, field name-nya adalah nama domainnya, field kedua field value-nya adalah nama otoritatif DNS servernya. Nah, jadi artinya apa? Dengan resource record yang ini ya, ini di dalam domain.com di dalam si server top level domain.com tadi ya, diinfokan bahwa ini sekarang ada domain baru nih. Ya. Ada domain baru. Apa nama domainnya? networkutopia.com. Nah, nanti siapa yang perlu ngubungin server di dalam networkutopia.com ya, kontaknya kemana? Kontaknya ke dns1.networkutopia.com untuk dapat IP address yang ada di dalam sana.
Karena yang ada di dalam sana itu kan urusan dapurnya si Network Utopia, ya. Si topleveldomain.com-nya nggak mau pusing, ya. Urusan dapur urus masing-masing, gitu. Nah, tapi kalau mau ke sana, ya nanyanya sama si DNS1 networkutopia.com. Nah, tapi udah cukup belum dengan memberikan nama otoritatif DNS server ini? Udah cukup belum buat orang dari luar untuk dapatkan IP address yang ada di dalam? Belum. Kenapa? Karena ini kan baru ngasih tahu namanya aja. Yeah. IP address-nya kan belum ada. Betul nggak? Nah, berarti kan ya selain memberikan nama siapa yang harus dihubungi, kalau ada urusan di dalam, kan mesti dikasih tahu nomor kontaknya juga gitu. Ya sama kayak kita ada urusan di kantor A, kita perlu tahu siapa kontak personnya, ketemu sama Pak siapa, Pak Bedul, Pak Ali, Pak siapa gitu kan, dan berapa nomor HP-nya gitu misalnya. Nah, maka di sini pun ditambahkanlah satu ya resource record yang tipe A. Ya, tipe A tadi untuk apa? Untuk address, ya. Nah, addressnya siapa? Address dari DNS1 networkutopia.com, ya. Berapa addressnya si DNS1 networkutopia.com diisikan ke field value-nya. 212.212.212.1. Nah, jadi kalau ada yang nanti misalnya orang mau browsing, mau buka www.networkutopia.com, ya, maka server www-nya ini berapa IP address-nya? Nanya ke DNS1 networkutopia.com. DNS1 networkutopia.com berapa IP address-nya? Adalah 212.212.212.1. Nah, ini lebih kurang cerita kita tentang DNS siang ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mumpung belum ikuti bayaran untuk bertanya gitu ya. Oke, nah kalau memang tidak ada pertanyaan ya, jadi sebagai oleh-oleh ya, karena saya tahu pasti nggak enak pulang nggak bawa oleh-oleh gitu ya. Jadi seperti biasa nanti silahkan dilihat di e-learning kita ya di kelas USU ACID. Nah untuk layer aplikasi sudah ada beberapa oleh-oleh gitulah ya. Jadi ada untuk delay HTTP untuk pembahasan kita sebelumnya ya, ada animasinya dan kemudian juga untuk perbedaan antara query-query DNS tadi ya, dan kemudian nah yang perlu kalian kerjakan ya terkait untuk yang pertemuan kita hari ini adalah dua soal interaktif ini gitu ya. Jadi yang nah ini yang ada linknya di sana ya, jadi ini dasar-dasarnya yang terkait sama DNS ya, nggak banyak pertanyaannya, cuma 13 aja gitu ya. Dan kemudian tadi ada satu lagi query, ini DNS basic query DNS ya. Nah ini perbandingan antara yang iteratif dengan recursive query gitu ya. Jadi nanti ini dikerjakan seperti biasa dan nanti ketika kita selesai dengan bab kedua ini ya, seperti biasa ada refresher gitu ya, yang nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan juga di e-learning kita ya, dengan memperhatikan tanggal pengumpulannya. Baik. Nah, kalau misalnya ini juga ya, kalau ada yang ingin didiskusikan lagi baik terkait oleh-oleh ini ya ataupun materi-materi yang lain ya, kita bisa diskusi di luar kelas ya, silakan komunikasi aja dengan saya, kita buat janjian aja dulu gitu ya. Kalau misalnya ada yang perlu diperjelas atau yang perlu diklarifikasi atau yang perlu dibahas lah gitu ya, silakan nggak usah ragu-ragu, hubungin aja ya, kita bisa yang penting waktunya cocok gitu ya. Oke, baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, baik, terima kasih semuanya ya, kembali sekali lagi, assalamualaikum dan selamat siang ya.